Hai, hari ini saya ingin mengenalkan Teachable Machine yang dikembangkan oleh Google Creative Lab. Nah, Teachable Machine ini seperti yang dapat dibaca di sini merupakan suatu alat yang dapat membuat permodalan machine learning untuk kegunaan mengenali suatu citra, suara atau audio, dan pose. Nah, kita akan belajar lebih dalam sedikit mengenai Teachable Machine ini, dan kita akan membacanya di sini. Nah, di sini ada keterangan yang cukup dalam, namun saya ingin membaca yang penting-penting saja, bahwa Teachable Machine ini berdasarkan bekerja di web. Ya, jadi dia bekerja dan memasukkan datanya memang web-based. Kemudian di sini kita dapat membaca bahwa Teachable Machine ini menggunakan TensorFlow dalam mengembangkan websitenya ini. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa Teachable Machine ini bekerja berdasarkan transfer learning dalam artian ada suatu permodalan atau ada banyak data yang telah dilatih pada Teachable Machine basic-nya, kemudian data yang kita tambahkan itu akan digunakan untuk menyesuaikan atau mengadjust ya machine learning-nya, algoritma machine learning-nya supaya bekerja sesuai dengan kegunaan kita. Jadi seperti yang ditulis di sini, terdapat suatu neural network yang sudah dilatih sebelumnya dan kemudian akan disesuaikan dengan data yang kita berikan. Nah, ini penting untuk diketahui karena bila kita hanya menggunakan data yang kita punya atau yang nanti kita berikan, maka hasilnya tidak akan sama apabila kita menggunakan Teachable Machine yang bekerja berdasarkan transfer learning. Nah, kita akan kembali ke website utama. Di sini kita dapat membaca dan melihat banyak keterangan berdasarkan mengenai Teachable Machine ini. Misalnya bagaimana cara menggunakannya, apa saja yang telah dikembangkan, beberapa contoh penggunaan, dan hal-hal apa saja yang orang sudah pakai di banyak aplikasi. Nah, Teachable Machine itu hasilnya dapat disambungkan atau digunakan pada TensorFlow atau banyak aplikasi lainnya. Misalnya di sini juga dapat dipakai pada Arduino, pada hardware. Atau juga Anda bisa memakai TensorFlow yang dihasilkan tersebut, kemudian mungkin memakai suatu software, kemudian membuat suatu app berdasarkan hasil yang atau model yang dihasilkan oleh Teachable Machine ini. Nah, semua itu dapat Anda lakukan tanpa mungkin belajar secara mendalam mengenai machine learning. Nah, sekarang kita akan langsung membuat suatu contoh atau membuat suatu ya permodalan machine learning. Kita klik di sini, mulai. Kemudian kita dapat memilih apa yang akan kita buat. Nah, kali ini saya akan membuat suatu pengenalan suara. Nah, apa yang dilakukan di sini pertama-tama adalah dia harus menyimpan dulu background noise-nya. Jadi, komputer bisa tahu mana yang sebenarnya merupakan suara masukan atau
audio masukan dan mana yang merupakan background dari ruangan sekitar. Nah, nanti selama merekam background noise ini, saya akan mungkin melakukan klik pada mouse saya atau menggerakkan sedikit kertas supaya tidak benar-benar sepi, dan itu supaya suara-suara seperti pergerakan kertas atau klik dari mouse itu nanti akan masuk ke background. Saya akan mulai di sini. Anda bisa mengupload audio sampel Anda, ya, atau bisa juga Anda gunakan mikrofon yang ada di komputer Anda. Nah, sekarang saya akan merekam background-nya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan, Anda bisa klik di sini di setting, misalnya Anda ingin setelah mengklik, kemudian ada delay dulu, habis itu baru perekaman sebanyak 20 detik. Itu juga dapat dilakukan. Tinggal dengan mengganti angka berikut ini. Saya akan pakai default-nya saja. Jadi ini saya sekarang akan merekam background noise-nya. Nah, kemudian setelah direkam, kita bisa ekstrak sampelnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan Anda juga dapat mendownload apa yang telah Anda rekam di sini, download sampel misalnya. Bisa juga Anda lakukan recording yang lebih banyak supaya Anda dapat menggunakan data yang lebih banyak. Saya akan coba di sini. Kemudian mengekstrak sampelnya kembali. Nah, ini adalah file audio untuk background noise-nya. Kemudian saya akan membuat ya suara yang ingin saya dikenali. Misalnya di sini saya buat kelas pertama 1. Sama seperti tadi, Anda bisa menguploadnya atau menggunakan mic Anda. Di sini saya klik mic. Kemudian bisa juga dirubah settingnya, misalnya saya ingin delay 1 detik, kemudian merekam 2 detik, bisa juga. Kemudian saya rekam 1, ekstrak. 1. 1. Nah, sekarang saya sudah mempunyai 8 file audio, bisa ditambah juga, tapi ini sudah mencapai minimumnya. Saya tambah beberapa. Oh, ini bisa dihapus karena sama. 1. 1. Ya, saya akan membuat kelas kedua. Saya beri nama 2.
Kemudian saya akan juga rekam di sini. Dua. Ya, saya akan tambahkan 1 kelas lagi, 3. 3. 3. 3. 3. Tiga. 3. Ya, saya rasa cukup. Saya akan coba sekarang untuk melatih model machine learning-nya. Nah, kita bisa memakai default-nya saja settingnya, namun jika Anda ganti di sini misalnya jumlah epochnya atau perulangannya, bisa Anda rubah-rubah di sini. Nah, saya klik untuk melatih program permodalan ini. Nah, seperti yang Anda baca di sini, karena ini program bekerja berdasarkan web, maka pastikan untuk tidak menutup atau memindah tab dari web browser Anda. Nah, sudah selesai. Ini saya berbicara, namun kata-katanya bukan 1, 2, 3. Ya, saya akan coba di sini scroll sedikit. Nah, di atas di sini merupakan spektrogramnya. Jika Anda mungkin tidak mengetahui spektrogramnya, apa itu spektrogram, Anda bisa melihat di video-video saya yang lain. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengetes. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, apabila saya berkata 1, maka kemungkinan di sini angkanya akan lebih besar. Tentu saja lama saya mengatakan katanya atau cepatnya itu akan berpengaruh karena di sini window yang dipilih adalah 1 detik. Saya coba lagi, 1. Ya, seperti itu Anda bisa melihat saya bilang 1, maka di sini angkanya menjadi tinggi. Nah, Anda bisa mengekspor model ini lalu memakainya di pemrograman lain. Saya klik di sini. Untuk yang audio, Anda bisa mengekspor di TensorFlow. Ya, dengan memakai program ini mengkopikannya. Ya, yang JavaScript maupun yang P5JS ini. Atau
untuk kegunaan misalnya membuat app, Anda mungkin akan lebih tertarik untuk memakai TensorFlow Lite, yang di sini Anda bisa lihat di sini, misalnya untuk menggunakan Android Studio misalnya, Anda bisa melakukan langkah-langkah di sini misalnya, ya memakai Android Studio, kemudian mana yang harus diklik, kemudian apa yang harus Anda lakukan. Dengan demikian Anda bisa merubah misalnya setiap kali program mendengar kata satu, maka ya app itu akan melakukan sesuatu. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pengenalan suara dengan menggunakan teachable machine. Saya harap penjelasan ini akan bermanfaat untuk Anda membangun suatu aplikasi atau web atau apapun yang sesuai dengan kegunaan Anda, ataupun jika Anda ingin mempelajari konsep dasar dari machine learning. Terima kasih.